Telat, Arief Puyono bongkar Ketua Komnas HAM yang panggil Ketua KPK dan BKN. Ditulis oleh Niha Alif di zimwar.com. Geng novel Bastardan rupanya belum menyerah dan terus-menerus merongrong KPK yang telah mendepaknya. Tidak hanya mengadu ke Dewas KPK dan mengemis perhatian masyarakat, tapi juga membawa-bawa hak asasi manusia. Ini merupakan bentuk putus asa tingkat tinggi dan semakin mencurigakan kenapa tak mau lepas dari KPK. Belakangan Novel juga mengaku kalau dia yang mengungkap adanya maklar kasus di KPK. Padahal justru kejadian itu terungkap saat dia tak lagi di sana. Sekarang lebih aneh lagi ketika laporannya ditanggapi Komnas HAM. Seperti yang diberitakan oleh cnnindonesia.com, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan meminta keterangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Arya Wibisana, terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan atau TWK, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini, pada Rabu 9 Juni 2021, Komisioner Bidang Pemantauan atau Penyelidikan Komnas HAM, Khairul Anam mengatakan proses tersebut sebagai tindak lanjut dari aduan yang dilayangkan oleh 75 pegawai KPK perihal dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan TWK. Untuk membuat terang peristiwa dan memberikan kesempatan untuk menguji keterangan yang telah kami peroleh, kami memanggil untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari BKN, ujar Anam kepada cnnindonesia.com melalui keterangan tertulis pada Rabu 9 Juni kemarin. Permintaan keterangan terhadap Kepala BKN rencananya akan dilakukan pada pukul 13 hingga 15 tepat waktu Indonesia Barat. Selain itu, Komnas Hak Asasi Manusia juga akan meminta keterangan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan TWK ini. Semoga bisa datang dan memberikan keterangan, tambah Anam. Di samping itu, pada hari ini Komnas HAM juga masih akan mendalami keterangan pegawai KPK tak lolos TWK dan memeriksa dokumen-dokumen terkait tes. Pendalaman keterangan dan cross-check dokumen pegawai-pegawai KPK tidak lolos tes TWK pada pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Demikian dikutip berdasarkan informasi resmi dari Humas Komnas HAM. Dalam penanganan aduan ini, Komnas HAM sudah mengagendakan panggilan terhadap pimpinan KPK pada Selasa kemarin. Namun, Firly CS berkirim surat kepada Komnas HAM yang pada pokoknya ingin mengetahui terlebih dahulu pelanggaran HAM apa yang dimaksud sebelum memberikan keterangan. Sebelumnya, tim kuasa hukum 75 pegawai KPK Asfinawati mengatakan setidaknya ada 5 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK tersebut. Di antaranya seperti perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja, pelanggaran serikat berkumpul, hingga diskriminasi terhadap perempuan. Usut punya usut, ternyata Komnas HAM juga bermasalah dengan jiwa kebangsaannya. Hal ini seperti yang dibongkar oleh Arief Puyono dalam laman Twitternya. Menurutnya, Taufan Damanik yang menjadi Ketua Komnas HAM justru aktif dalam perkumpulan Ormas Terlarang HTI. Komnas HAM itu ketuanya kan sering ngisi pelatihan dan seminar-seminar HTI dulu, tulis Arief. Arief juga membongkar rekam jejak Taufik Damanik yang pernah menjadi konsultan politik mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang terjerat korupsi, dan mantan tim ses Gatot Puji Gubernur Sumatera Utara hingga jadi komisaris PDAM Sumatera Utara. Tambahnya, terakhir, Arief membeberkan kalau langkah Taufan Damanik menurut Novel CS memang bisa diprediksi. Menurutnya, keterlibatan orang seperti Taufan justru menimbulkan kecurigaan. Ia wajar saja akan memanggil pimpinan KPK dan BKN terkait laporan Mas Novel Baswedan ke KPK karena tidak lulus TWK. Kira-kira netral nggak ya? Tutup Arief Puyono. Dari berita ini seharusnya yang mendapat tes wawasan kebangsaan bukan hanya pegawai KPK, tapi juga lembaga-lembaga lain seperti Komnas HAM dan KPAI. Bagaimana mereka mau netral kalau sudah ada kecenderungan ke kelompok ekstremis tertentu? Maka jangan heran kalau Komnas HAM langsung bergerak pada kasus tewasnya 6 laskar FPI yang lebih dulu menodongkan senjata ke polisi. Padahal saat ada kasus bom oleh teroris, Komnas HAM malah tak bersuara. Di samping itu, entah kenapa Novel tak mau bergabung saja ke KPK DKI yang diketuai oleh Bambang dan didirikan oleh sepupunya Anies. Pasti tak akan pernah ada tes wawasan kebangsaan dan sebagainya. Novel juga bisa membawa serta 50 orang lainnya. Kenapa dia senang mencengkram KPK RI yang notabene tak mau menerimanya lagi? Bayangkan, kita dipecat atasan dan masih keluar-keluar ke sana kemari. Kalaupun diterima kerja lagi, pasti akan terus berseteru dengan atasan yang telah memecat. Kalau saya pribadi, ketimbang menjatuhkan harga diri lebih baik cari pekerjaan lain. Mau sudah mengabdi lama atau tidak, ini juga mencerminkan rasa integritas kita. Semoga upaya Ketua KPK membersihkan wadah pegawainya tak terhalang oleh Komnas HAM. Meski mereka mempunyai payung hukum berupa undang-undang, tapi tak menutup kemungkinan suatu saat akan ada revisi undang-undang pada Komnas HAM yang juga menuntut statusnya seperti ASN.
Jadi, sebaiknya Komnas HAM tak perlu mengurusi masalah integritas pegawai yang bukan ranahnya. Sementara, mereka sendiri masih diragukan kebangsaannya. Begitulah kura-kura. Rizik panik, Anies juga panik, ditulis oleh Dina Nur di SeaWorld.com. Kolaborasi antara Rizik Syihab dan Anies Baswedan memang tidak terbantahkan. Walaupun Rizik ini mantan napi dan pernah terjerat kasus chat porno, juga tidak mengakui pemerintahan sah hasil Pilpres 2019, tetap saja Anies sowan ke rumah Rizik, menyambut kepulangan Rizik dari Arab Saudi. Ketika Rizik masih di Arab Saudi saja, Anies terus setia menghadiri acara perayaan Milad FPI. Jadi boleh dibilang bahwa hubungan keduanya memang akrab kan? Boleh dibilang pula bahwa Rizik dan FPI memang punya peran besar dalam terpilihnya Anies jadi gubernur DKI Jakarta waktu itu. Bahkan ada analis politik menyebut bahwa Anies terpilih bukan karena kemampuannya atau kepintarannya. Ya sekarang terbuktikan. Tentunya Anies tidak berharap karir politiknya mentok sampai di Jakarta saja. Sejak dulu, publik sudah tahu bahwa ambisi Anies adalah sampai ke puncak kursi RI 1. Dan karena dari segi kemampuan bekerja, Anies tidak bisa melebihi Presiden Jokowi. Dia pun masih berharap ada peran Rizik dan gerombolannya dalam memuluskan ambisinya. Tahu-tahu Rizik kesandung kasus kerumunan dan tes swab rumah sakit Umi. Salah Anies sendiri, mengapa membiarkan sampai Rizik bikin kerumunan? Coba dari awal dibikin strategi yang tidak bakal kena proses hukum. Kita tidak pernah tahu apa yang mereka bicarakan di balik layar. Mungkin mentang-mentang sohibnya Rizik merasa seperti Ratna Sarumpait dulu tuh, yang ketika mobilnya diderek terus telepon Anies, jadi sembarangan saja. Dikira Anies bisa pasang badan, ternyata akhirnya Rizik dijadikan tersangka. Tulisan saya terakhir soal Rizik sudah memaparkan betapa paniknya Rizik, karena dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa. Nah, bukan hanya Rizik yang panik, sohibnya sebenarnya sudah panik duluan sih. Tambah panik lagi ketika Rizik jadi panik. Kepanikan yang menular dan membesar. Mungkin tiba-tiba terbayang oleh Anies bagaimana cara dia bisa nyapres dan menang tanpa bantuan Rizik. Oleh sebab itu kita pun menyaksikan berbagai upaya diambil oleh Anies yang tampaknya untuk mencari opsi lain selain Rizik dan gerombolannya. Anies pun berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, ikut panen padi di sana, berkunjung ke makam dan menginap di rumah ulama, serta bertemu dengan beberapa kepala daerah, khususnya yang diusung oleh Partai Demokrat. Lalu disusul dengan pertemuannya dengan AHY, Ketum Demokrat. Tentu saja AHY mau diajak ketemuan sama Anies, karena AHY punya kepentingan politik sendiri dan sekalian mendongkrak namanya agar terus disebut dalam jajaran Capres 2024. Padahal, situasi pandemi COVID di Jakarta sedang memerlukan perhatian besar, seperti yang sudah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi ke semua kepala daerah agar menangani pandemi dengan sebaik-baiknya di masing-masing daerah. Waktu itu klaster kantor sudah naik dan menjelang lebaran. Akhirnya, Anies pun tertampar sendiri dengan keramaian di Tanah Abang yang bikin heboh itu. Malu? Enggak lah, udah kebal kayaknya. Hehehe. Anies pun terus berjuang mencari opsi lain selain Rizik. Saking paniknya dia sudah tidak peduli jika kegiatannya akan bertentangan dengan apa yang dia serukan sebagai gubernur DKI Jakarta. Yap, pada tanggal 10 Mei 2021, Anies mengeluarkan seruan agar warga Jakarta tidak menggelar open house dan halal bihalal saat lebaran. Seperti kegiatan silaturahmi, mendatangi tokoh masyarakat, tokoh agama, teman, dan saudara tetap dianjurkan menggunakan media virtual sampai dengan akhir bulan Syawal. Sehingga ketika dimulainya perkantoran selepas lebaran, juga diharapkan tidak dimulai dengan halal bihalal untuk memutus mata rantai, kata Anies. Pada tanggal 13 Mei, hari pertama lebaran, dianya malah berkunjung ke rumah Ketum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas. Jadi, seruan Anies tidak dia taati sendiri. Panik kan? Hal tidak konsisten serupa juga dilakukan Anies di tempat lain, menghadiri peringatan 100 tahun kelahiran Soeharto. Anies mengeluarkan pujian setinggi langit, menyebut Soeharto sebagai pemimpin yang matang, berjasa, dan jadi teladan. Padahal jejak digital menunjukkan bahwa Anies pernah berkoar soal dirinya bikin demo menurunkan Soeharto ketika dia masih kuliah di Amerika Serikat pada tahun 1998. Jeder. Terakhir adalah kunjungan Anies ke Sumedang, Jawa Barat, di mana dia sempat mengadakan pertemuan dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Sebuah pertemuan yang dianggap berbau politis oleh berbagai media.
Kegiatan Anies dilanjutkan dengan ikut panen raya padi dengan alasan adanya kerjasama antara BUMD Jakarta dan BUMD Sumedang soal pasokan beras buat DKI Jakarta. Lalu dilanjut dengan Anies berziarah ke makam Cut Nyak-Din di Sumedang Selatan. Sementara angka COVID-19 DKI Jakarta sedang meningkat hingga 300% dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran sudah mencapai 80%. Gubernurnya mana? Lagi pose mengangkat padi di depan awak media. Disertai seruan gubernur rasa presiden yang kembali bergema di medsos. Pertemuan antara Anies dan Ridwan Kamil itu serupa polanya dengan pertemuan Anies dan AHY. Hanya beda partai politik. RK juga sama-sama mencoba peruntungannya untuk tetap berada dalam jajaran Capres 2024. Samalah dengan AHY, cuma AHY kan sudah punya partai sendiri, dan kesemua pola kegiatan Anies ini serupa dengan pola kepanikan Rizik. Seperti yang sudah saya bahas di tulisan sebelumnya, Rizik menyerang banyak pihak, yang entah apa relevansinya dengan kasus hukumnya itu. Nama Ahok, Joko Chandra, Erlangga Hartarto, hingga Dias Hendro Priyono pun disebut. Gelagapan, kayak orang mau tenggelam. Pola serupa juga dilakukan Anies, semua digapai. Demokrat, AHY, PAN, Zulhas, RK, petani, pengendara sepeda elit, makam ulama di Ponorogo, makam Cut Nyak-Din di Sumedang, dan sebagainya. Namun kerjaan utamanya sebagai gubernur nampak dilakukan begitu saja. Panik,